Osu Izakaya merupakan sebuah restoran yang memadukan kehangatan Jepang dengan keramahan Jakarta. Berdiri sejak tahun 2022, Osu Izakaya didirikan oleh sekelompok anak muda Jakarta yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama, yaitu menyediakan tempat berkumpul atau nongkrong yang tidak hanya terbatas pada anak muda, namun juga semua kalangan usia. Dengan fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan, Osu Izakaya telah menjadi tujuan favorit bagi pecinta masakan Jepang di Jakarta. Sampai dengan saat ini, Osu Izakaya masih dalam proses upscaling bisnis serta relokasi restoran ke daerah Blok M Jakarta Selatan, yang merupakan Red Ocean untuk restoran Jepang yang ada di Jakarta Selatan. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka perusahaan butuh untuk merancang langkah terbaik agar dapat bersaing di lingkungan Red Ocean. Selain itu, sebagai restoran yang mengutamakan hospitality pada pelanggan dan adanya kebutuhan untuk menambah tenaga kerja, perusahaan perlu menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan mereka dari waktu ke waktu. Maka dari itu, selain memberikan rekomendasi rancangan langkah bersaing di lingkungan Red Ocean, kelompok kami juga memberikan rekomendasi terkait performance appraisal yang sesuai untuk diterapkan di Osu Izakaya. Perkenalkan, saya Bobby Adlaksana. Di sini saya sebagai CEO dari PT Semangat Muda Bekerja sekaligus dari Osu Izakaya. Perkenalkan, nama saya Rata Jaya Adhikara. Di sini sebagai COO dari Semangat Muda Bekerja sekaligus Osu Izakaya. Halo, saya Anggia Soraya, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta dengan kelas konsentrasi Human Resource and Organization. Halo, saya Ahmad Lutfi, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta dengan kelas konsentrasi Strategic Management. Halo, nama saya Dinda Nisa Rianti, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Jakarta dengan kelas konsentrasi Strategic Management. Halo, nama saya Ikhlas Salawal, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta dengan kelas Strategic Management. Immersion Program atau program Widya Karya adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Immersion Program merupakan jembatan antara pengetahuan yang telah diperoleh mahasiswa melalui pembelajaran kelas dengan pengalaman yang akan diperolehnya dari menghadapi masalah bisnis yang nyata. Immersion Program menggunakan pendekatan pembelajaran action-based learning, di mana mahasiswa MMUGM akan diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan bisnis dan merangkai solusi berdasarkan teori yang diperoleh dari pembelajaran kelas. Sehingga, mahasiswa MMUGM dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif pada dunia bisnis dan masyarakat. Semangat Muda Bekerja adalah sebuah perusahaan yang kami dirikan itu di tahun 2022. Untuk PT Semangat Muda Bekerja ini sesuai dengan namanya, yaitu Semangat Muda Bekerja mempunyai arti yang dimana maksudnya ketika kita sudah memulai pekerjaan atau memulai suatu inovasi di masa mendatang pun 10-20 tahun ke depan, maka secara dari inovasi, semangat, dan juga etos kerja masih memiliki semangat muda yang masih sama. Jadi secara dari waktu ke waktu tetap akan berinovasi dan memiliki etos kerja yang sangat unik. Prinsipnya Osu itu sebenarnya di F&B khususnya berjalan di bidang restoran ya. Di restoran kita itu di Izakaya Jepang, atau kalau bisa tahu itu Izakaya mungkin lebih arah warung kecil lah Jepang itu lain jual sate-satean. Kita sini ada improvisasi sedikit, ada jual bowl juga, jual ramen, jual budok. Intinya kita pengen bikin Izakaya versi Indonesia yang bisa buat novel ramen kalau City Pop lah. Iya, bergaul dengan gaya City Pop gitu. Berlandaskan teori Bulan and Lockhart tentang critical success factors, terdapat 4 hal yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, industri CSR, yaitu keunikan fitur-fitur perusahaan. Yang kedua, strategi CSR atau hasil strategi yang telah dirancang oleh perusahaan. Yang ketiga, environmental CSR,
yaitu faktor eksternal seperti ekonomi dari segi makro maupun mikro, lalu ada faktor teknologi. Lalu yang terakhir, temporal CSF atau strategi yang dilakukan berdasarkan faktor kondisi tertentu, seperti strategi restrukturisasi atau rebranding. Sebagai restoran yang menawarkan hospitality pada pelanggannya, maka peran pelayanan di Osu Izakaya menjadi suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Fungsi pelayanan di Osu Izakaya tentu saja dijalankan oleh staf floor yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik secara langsung kepada pelanggannya untuk memberikan experience yang tidak terlupakan. Berangkat dari fungsi pelayanan tersebut, maka peran Human Resource Management, khususnya dalam hal performance management, menjadi suatu alat untuk menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan yang diberikan oleh para staf floor. Performance appraisal merupakan salah satu komponen dari Human Resource Management yang saling bersinggungan satu sama lain. Performance appraisal adalah suatu sistem umpan balik yang melibatkan penilaian secara langsung pada kinerja individu maupun grup oleh atasannya seperti supervisor atau manajer, atau dalam beberapa perusahaan, penilaian juga dilakukan oleh peers. Tentunya, performance appraisal dilakukan dengan bermacam tujuan, seperti menentukan kenaikan jabatan, gaji, karena suatu model performance appraisal pada suatu perusahaan belum tentu sesuai untuk diterapkan di perusahaan lain. Dengan performance appraisal, diharapkan akan terdapat penilaian yang seobjektif mungkin terhadap kinerja karyawan, identifikasi kekuatan dan kelemahan individu, meningkatnya komunikasi antara top dan level, adanya pengembangan karir, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam organisasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, kami menyimpulkan terdapat 3 strategic metrics yang perlu diperhatikan oleh Osu Izakaya berdasarkan dari kondisi mereka saat ini. Yang pertama, yaitu dari segi financial growth. Lalu dari segi konsumen perlu diperhatikan mulai dari customer experience, customer satisfaction, customer retention, serta customer acquisition. Dan terakhir, dari segi brand awareness. Dengan mempertimbangkan ketiga strategic metric tersebut, diharapkan Osu Izakaya dapat menerapkan strategi yang akan membantu perusahaan agar dapat bersaing di kawasan Red Ocean, yaitu Little Tokyo Blok M, bahkan menjadi market leader di industri F&B Jepangan. Sebagai bagian dari penelitian ini, kami telah menyusun rekomendasi berupa skema dan template performance appraisal untuk staf floor Osu Izakaya. Template ini mencakup berbagai aspek yang akan membantu Osu Izakaya dalam memperbaiki dan mempertahankan standar kualitas dan juga konsistensi pelayanannya. Kami menciptakan sistem performance appraisal yang cukup sederhana dan ringkas dalam bentuk campuran kuantitatif dan kualitatif dengan skala penilaian 1-4 yang memiliki makna nilai tersendiri. Hal ini kami terapkan dengan menimbang bahwa performance appraisal yang akan dilakukan ini adalah pertama kalinya dalam Osu Izakaya dan dengan mengingat jumlah staff floor Osu Izakaya yang belum terlalu padat baik saat ini maupun setelah upscaling bisnis nantinya. Setelah berdiskusi dengan pihak Osu Izakaya, kami merancang adanya 3 nilai utama, yaitu profession, attentive, dan friendly dengan beberapa key behavior yang menjadi turunan atas nilai tersebut, ditambah satu nilai yang dapat terukur secara tangible, yaitu attendance. Untuk mendukung penilaian tersebut, kami juga merancang adanya penilaian diri atau self-appraisal dari karyawan masing-masing dalam bentuk kualitatif. Hal ini akan digunakan sebagai dasar tambahan penilaian oleh manajer operasional Osu Izakaya yang akan menilai staff floor-nya. Menimbang terdapat potensi adanya hal-hal yang terlewat untuk diketahui manajer operasional dan sekaligus memberikan kesempatan karyawan menyatakan pikiran dan juga didengar oleh perusahaan. Dengan sistem performance appraisal sederhana dan ringkas ini, diharapkan dapat meminimalisir shock dan kebingungan dari manajer operasional maupun para staff floor yang dinilai. Juga, kami berharap dapat langsung diterapkan oleh perusahaan. Tentunya dengan catatan, pihak Osu Izakaya harus dapat menentukan tujuan atau target dari dilakukannya performance appraisal tersebut sebelum diterapkan. Oke, mungkin kalau secara kesan-pesan, yang pasti gue pertama mau ucapin terima kasih dulu untuk rekan-rekan semua yang udah membantu dalam kegiatan immersion program ini, khususnya kita sebagai penggiat bisnis akademia kayak gitu.
Mungkin pertama yang mau gue sampaikan, program ini mungkin sangat membantu untuk owner bisnis F&B atau bisnis yang lainnya, dan sangat bagus untuk diterapkan ke depannya. Kenapa? Karena mungkin kita sebagai owner dari suatu bisnis pasti ada sesuatu yang kelewat sama kita. Cuma di sini memang justru kita sangat terbantu dengan insight-insight yang memang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa program immersion ini. Seperti itu sih. Kalau dari saya sih mungkin ekspektasinya lebih dari apa kita ekspektasi ini sebenarnya. Terutama untuk saya tadi di bidang HR, kita juga belajar banyak banget, tapi saya banyak banget tentang gimana cara kita running bisnis kita dengan baik dan benar. Kita kan sampai di jalan, di bisnisnya masih bisnis kecil lah ya. Kita masih melihat trial error juga. Dengan ada program ini kita dibantu banget untuk benar lebih jauh sih. Baik. Mungkin kalau misalkan pesan, so far sih dari Insight sudah baik ya. Mungkin kalau misalkan di-improve sih sebetulnya minor ya. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan dari segi bisnisnya bisa lebih tajam masuk ke marketing lah segala macam. Cuma mungkin kalau misalnya immersion ini kan mungkin terbatas sama jurusannya. Jadi mungkin kami juga paham bahwa memang yang diberikan kepada center dari matkulnya ini apa aja kayak gitu sih. Jadi kita juga mewajarkan juga. Tapi secara so far itu membantu kok.